Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Tengku Yusuf dengan NIM 2108645. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang olahraga dan kehidupan sosial. Yang pertama itu tentang bidang keolahragaan. Ada beberapa konsep dasar yang memerlukan pemahaman secara mendalam, namun sebelum itu perlu diketahui terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep. Dalam perkembangannya sampai saat ini, olahraga kian meluas dan memiliki makna yang bersifat universal dan unik. Berawal dari sekedar kegiatan fisik yang menyehatkan badan, mengisi waktu luang, dan media eksistensi diri, akhirnya bergeser menjadi kegiatan yang multikompleks, telah mempengaruhi dan dipengaruhi oleh fenomena-fenomena lain seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya sebagai sebuah fenomena global. Olahraga terbukti memainkan peranan penting yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek-aspek tersebut. Olahraga dapat mempengaruhi berbagai aspek nilai hidup dan kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat, seperti nilai ekonomi, sosial, moral, politik, pendidikan, dan lain-lain. Dinamika olahraga dan pengembangan nilai merupakan salah satu media yang positif untuk mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Salah satu di antaranya mengembangkan nilai-nilai sosial, sebab dalam olahraga syarat dengan sejumlah aktivitas yang mencerminkan kehidupan yang sebenarnya, termasuk kehidupan dalam kaitannya dengan nilai-nilai sosial. Dinamika olahraga dan pengembangan nilai memainkan peranan penting dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai dalam olahraga sangat terkait dengan tradisi budaya masyarakat yang diwariskan secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, olahraga merefleksikan nilai-nilai sosial suatu masyarakat. Terkait dengan dinamika olahraga dan pengembangan nilai ini, hal yang terkait adalah pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Kajian olahraga terhadap ilmu olahraga diawali dengan keterlibatan sosiologi sebagai salah satu ilmu yang digunakan untuk mengkaji fenomena keolahragaan dalam kehidupan sosial. Konsep sosial dipaparkan sebagai dasar untuk memahami konsep-konsep sosiologi olahraga, khususnya berkaitan dengan proses sosial yang menyebabkan terjadinya dinamika dan perubahan nilai olahragaan dari waktu ke waktu. Fenomena olahraga mengalami perkembangan begitu pesat sampai ke seluruh aspek olahraga. Olahraga tidak hanya dilakukan untuk tujuan kebugaran badan dan kesehatan, tetapi juga menjangkau aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena pemecahan masalah dalam olahraga dilakukan dengan pendekatan interdisiplin, dan salah satu disiplin ilmu yang dimanfaatkan adalah ilmu sosial. Dari sisi pelaku dan proses sosial yang terbentuk, semakin memantapkan keyakinan bahwa olahraga merupakan kegiatan yang kecil dan dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Artinya fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat telah tercermin dalam aktivitas olahraga yang di dalamnya terdapat peran dan kedudukan dalam kehidupan sosial.
Olahraga yang kita lihat pada era sekarang pada hakikatnya merupakan aktivitas gerak fisik yang sudah mengalami pelembangan formal. Di sana terdapat nilai norma dan norma baku yang bersifat mengikat para pelaku, penyelenggara, dan penikmatnya agar olahraga bisa berlangsung dengan adil, tertib, dan aman. Dari uraian di atas dapat dibagikan kehidupan sosial yang memiliki sumbangan dalam pengembangan nilai-nilai sosial dalam kehidupan. Olahraga memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam pengembangan nilai-nilai sosial. Pengertian sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, sosial adalah berkenaan dengan masyarakat. Istilah lainnya dari sosial adalah suka memperhatikan kepentingan umum, seperti suka menolong, menderma, dan sebagainya. Secara khusus, kata sosial maksudnya adalah hal-hal yang mengenai berbagai kejadian dalam masyarakat, yaitu persekutuan manusia, dan selanjutnya dengan pengertian itu untuk dapat berusaha mendatangkan perbaikan dalam kehidupan bersama. Pembentukan struktur sosial dan terjadinya proses sosial dan kemudian adanya perubahan-perubahan sosial tidak lepas dari adanya aktivitas interaksi sosial yang menjadi salah satu ruang lingkup sosiologi. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan di mana terjadi proses saling pengaruh-mempengaruhi untuk para individu, antara individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Pengertian sosial adalah kata sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama. Menekankan pengertian sosial pada strukturnya yaitu suatu tatanan dari hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat yang menempatkan pihak-pihak tertentu seperti individu, keluarga, maupun kelompok di dalam posisi-posisi sosial tertentu berdasarkan suatu sistem nilai dan norma yang berlaku pada suatu masyarakat pada waktu tertentu. Menurut Finandi, mendefinisikan struktur sosial sebagai seperangkat unsur yang mempunyai ciri tertentu dan seperangkat hubungan dan unsur-unsur tertentu. Hal ini seringkali dikaitkan dengan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah subjek yang dipelajari dalam banyak ilmu sosial. Dalam sosiologi, interaksi sosial adalah urutan dinamis tindakan sosial antar individu atau kelompok yang mengubah tindakan dan reaksi mereka karena tindakan oleh mitra interaksi mereka. Interaksi sosial adalah pembentuk dasar untuk struktur sosial. Secara umum, interaksi sosial adalah setiap hubungan antara dua individu atau lebih. Interaksi sosial terdiri dari sejumlah beberapa besar interaksi sosial, fisik, dan verbal yang menciptakan iklim untuk pertukaran perasaan dan ide. Didefinisikan secara luas, interaksi sosial mengacu pada hubungan yang ada antara orang-orang yang memiliki interaksi berulang yang dirasakan oleh peserta memiliki makna pribadi. Interaksi sosial
biasanya dibatasi dan diatur oleh norma sosial dan budaya antara dua orang atau lebih, dengan masing-masing memiliki posisi sosial dan menjalankan peran sosial. Interaksi sosial dapat dipelajari antara kelompok dua diad, tiga triad, atau kelompok sosial yang lebih besar. Dapat disimpulkan bahwa sosial adalah segala sesuatu yang berkenan dengan masyarakat yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama. Olahraga merupakan aktivitas sosial, sama halnya dengan aktivitas lain dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antar satu individu dengan individu yang lainnya, serta dengan lingkungan di mana individu berada. Dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur dan tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada hal yang harus diemban atau dikerjakannya. Secara sosial, olahraga dapat digunakan sebagai media sosialisasi melalui interaksi dan komunikasi dengan orang lain atau lingkungan sekitar. Salah satu indikasi meningkatnya keinginan masyarakat akan derajat kesehatan yang tinggi, penampilan jasmani yang proporsional dan aktualisasi diri yang lebih luas dalam lingkungannya mencerminkan bahwa kebutuhan masyarakat semakin beragam sehingga membutuhkan tempat atau wahana yang dapat menyalurkan serta memenuhi kebutuhan tersebut. Olahraga dalam masyarakat. Olahraga dalam masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Olahraga untuk masyarakat juga dapat membantu untuk mewujudkan dan menempatkan nilai-nilai gerakan Olimpiade ke dalam praktek, khususnya dalam hal mempromosikan kesehatan, pendidik, dan kesejahteraan melalui kegiatan olahraga yang dilakukan oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengenal perbedaan. Olahraga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui olahraga dapat dilakukan national character building suatu bangsa, sehingga olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa, dan kebangsaan nasional. Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga semakin meningkat, yang ditunjukkan dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada Indeks Pembangunan Olahraga atau SDI dari 0,345 pada tahun 2005 menjadi 0,422 pada tahun 2006. Pengukuran SDI sesungguhnya meliputi perkembangan banyaknya anggota masyarakat suatu wilayah yang melakukan kegiatan olahraga, luasnya tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan berolahraga bagi masyarakat dalam bentuk lahan, bangunan, atau ruang terbuka yang digunakan untuk kegiatan yang merujuk pada kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta jumlah pelatih olahraga, guru, pendidik jasmani, dan kesehatan atau penjaskes, dan instruktur olahraga dalam suatu wilayah tertentu. Selain itu, pemerintah juga berupaya dengan menyiapkan fasilitas berolahraga yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat umum. Upaya tersebut dapat menjadi daya tarik tersendiri dan berdampak langsung pada adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk berolahraga secara teratur. Olahraga rutin
sudah menjadi sebuah kebutuhan sebagai pola hidup sehat bagi masyarakat. Hal itu dapat dilihat seperti adanya senam pagi, jalan sehat, fitness, futsal, voli, sepak bola, dan juga sering digelar untuk masyarakat dengan mengadakan seperti lomba atau yang lain-lainnya. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menjalankan aktivitas olahraga, terjadi peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran masyarakat dari tahun ke tahun berikutnya. Olahraga apabila sudah tumbuh dan berkembang serta membudaya pada masyarakat, pada tahap berikutnya olahraga akan menjadi kebutuhan bagi masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat akan sadar olahraga tidak perlu lagi dipaksa atau disuruh untuk melakukan olahraga. Jadi seperti ada kesadaran tersendiri dari masyarakat itu. Meskipun demikian, yang terjadi pada keadaan masyarakat Indonesia belum secara menyeluruh atau merata. Jika masyarakat telah menganggap olahraga sebagai kebutuhan, masyarakat akan lebih banyak belajar tentang olahraga. Bagaimanakah olahraga yang benar untuk tujuan kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya itu. Olahraga merupakan salah satu alternatif pendidikan karakter yang efektif. Sportivitas, disiplin, pantang menyerah, kerjasama adalah nilai-nilai yang selalu diajarkan dalam olahraga. Di sisi lain, dalam bidang kesehatan olahraga merupakan salah satu pilar utama pembangunan kesehatan masyarakat dengan memperdayakan olahraga di masyarakat. Maka dapat dipastikan tingkat kesehatan dan kebugaran masyarakat akan meningkat. Olahraga tidak hanya mengejar prestasi, tidak hanya menampilkan cabang olahraga, namun merupakan suatu gerakan kebudayaan yang bisa menyatukan perbedaan. Sebagai contohnya ya seperti Asian Games dan Asian Para Games 2018 yang lalu, yang berhasil menyatukan seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama menyukseskan sekaligus mendukung prestasi pahlawan-pahlawan olahraga nasional dan terbukti dengan olahraga mampu menyatukan segala perbedaan, meredakan segala konflik dan nilai-nilai revolusi mental seperti integritas, etos kerja, dan gotong royong juga dipastikan dapat melandasi perjalanan keolahragaan. Dinamika olahraga dan pengembangan nilai memainkan peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai dalam olahraga sangat terkait dengan tradisi budaya masyarakat yang diwariskan secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu olahraga merefleksikan nilai-nilai sosial suatu masyarakat. Sertifikat pendidikan. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan pada guru sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan dalam pemenuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertifikat adalah dokumen resmi yang menyatakan informasi di dalam dokumen itu adalah benar adanya. Sertifikasi adalah proses pembuatan dan pemberian dokumen tersebut. Guru yang telah mendapat sertifikasi berarti telah mempunyai kualifikasi mengajar seperti yang dijelaskan di dalam sertifikat itu. Sertifikat pendidikan adalah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Dalam pengertian ini, pendidik mencakup guru dan dosen. Sertifikasi yang dilakukan terhadap para guru disebut sertifikasi guru. Adapun sertifikasi yang dilakukan terhadap para dosen disebut sertifikasi dosen. Kesimpulannya adalah kesehatan sangat penting bagi manusia karena tanpa kesehatan yang baik, setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Salah satu cara agar kesehatan tetap terjaga dengan baik adalah
melalui olahraga. Partisipasi masyarakat dalam melakukan segala kegiatan olahraga semakin meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada Indeks Pembangunan Olahraga atau SDI. Peran olahraga dalam mendukung terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas fisik yang baik sudah tidak diragukan lagi. Selain bermanfaat untuk jasmani, olahraga juga berperan dalam pengembangan karakter bangsa. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.